Laga pertama Arne Slot Liverpool keok. Rodri dan Morata akan dihukum UEFA. Fabregas resmi jadi pelatih Como. Pratama Arhan hanya jadi alat marketing Suwon FC. Inggris buka iklan lowongan pengganti Southgate. Halo Football Lovers, sebelumnya kalian baiknya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, agar kalian nantinya tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dari hasil laga uji coba, Liverpool secara mengejutkan keok 1-0 dari tim Championship Preston North End. Laga tersebut digelar di pusat latihan Liverpool dan diselenggarakan tanpa penonton. Dilansir dari Sport Bible, gol satu-satunya di laga tersebut dicetak oleh pemain timnas Irlandia Robbie Brady di menit 40. Menurut laporan yang sama, dalam debutnya menukangi Liverpool, Arne Slot menggunakan total 25 pemain selama 90 menit. Mohamed Salah di laga tersebut menjadi kapten tim selama babak pertama. Selain itu, pemain seperti Dominic Szoboszlai dan Jarell Quansah juga bermain di laga tersebut. Rival Liverpool, Manchester United telah membuat keputusan untuk melepas salah satu pemainnya Antony musim panas ini dengan status pinjaman. Dilansir dari Goal, disampaikan pihak MU melepas Antony adalah bagian dari perombakan skuad musim ini. Namun pihak MU mempunyai satu syarat bagi klub yang mau menampung sayap berhasil tersebut. Menurut laporan yang sama, bahwa klub manapun yang bersedia membayar gaji Antony sebesar 70.000 pounds per minggu, klub tersebut bisa segera mengangkut Antony. Lalu ada kabar dari klub Manchester sebelah, Manchester City yang kembali berlatih jelang bergulirnya musim baru. Dilansir Manchester Evening News, dalam latihan perdana tersebut Pep Guardiola memberikan banyak pesan penting kepada anak asuhnya sebelum berlatih. Selain menyuruh para pemain bersemangat menjelang musim bergulir, Pep juga mengatakan, kendalikan dirimu sebaik mungkin. Kamu tahu persis apa yang perlu dipersiapkan dalam sesi latihan. Kita butuh dalam kondisi bugar, terutama otak kita. Everton resmi mengumumkan bahwa potensi pengambil alihan klub oleh Fredkin Group telah gagal. FYI aja, sebelumnya pemilik Everton Farhad Moshiri telah bernegosiasi dengan Fredkin Group mengenai kemungkinan pembelian Everton. Gagalnya pengambil alihan tersebut karena pihak Fredkin Group tak menyanggupi permintaan Moshiri untuk membeli 94,1% saham Everton. Namun menurut pihak Everton, gagalnya pengambil alihan tersebut tidak akan berdampak pada aktivitas transfer klub musim panas ini. Masih dari Inggris, Federasi Sepak Bola Inggris masih sibuk mencari calon pengganti Gareth Southgate. FA sampai-sampai memasang iklan lowongan pekerjaan sebagai pelatih Inggris. FA menghimbau bagi siapa saja yang berminat untuk melamar harus memperhatikan 7 persyaratan. Di antaranya, FA menuntut agar para kandidat memiliki lisensi kepelatihan Pro UEFA dan pengalaman signifikan dalam sepak bola Inggris. FA juga menginginkan sosok pemimpin yang berintegritas. Para pelamar memiliki waktu hingga 2 Agustus untuk mendaftar. Dari Inggris terbang ke Spanyol, 2 bintang timnas Spanyol Rodri dan Alvaro Morata. Kedua pemain tersebut dikabarkan akan segera dihukum oleh UEFA menyusul nyanyian soal Gibraltar pada perayaan gelar juara Euro Spanyol di kota Madrid beberapa waktu lalu. Rodri terlihat meneriakkan nyanyian Gibraltar adalah Spanyol bersama dengan Alvaro Morata. Inspektur Etika dan Disiplin IFE telah ditunjuk UEFA untuk menginvestigasi sikap Rodri dan Morata tersebut. Hukuman larangan bermain 2 pertandingan di klub maupun tim nasional mengancam kedua pemain Spanyol tersebut. Sementara itu, rekan Rodri dan Morata di timnas Spanyol mengaku rela menepati janjinya pasca jadi juara Euro 2024. Sebelum Euro 2024 bergulir, pemain Chelsea itu pernah berjanji pada dirinya sendiri akan mengecat rambutnya dengan warna merah jika Spanyol juara. Janji tersebut pun kini ditepati. Ia mengunggah foto baru dirinya dengan rambut berwarna merah di akun Instagram pribadinya. Tak lupa, foto tersebut diberi judul olehnya dengan janji harus ditepati. Masih dari sepak bola Spanyol, baru saja memperkenalkan Kylian Mbappe, Real Madrid kini tengah mempersiapkan jadwal perkenalan pemain baru lainnya, Endrick Felipe. Dilansir Goal, pihak El Real mengungkap bahwa acara tersebut akan berlangsung pada hari Sabtu 27 Juli 2024 pukul 12.00 waktu Spanyol. Rencananya, perkenalan Endrick di Bernabeu akan berlangsung gemerlap layaknya perkenalan Mbappe. Nantinya Presiden Real Madrid Florentino Perez beserta jajarannya juga menyambut dan memperkenalkan Endrick.
Masih dari kota Madrid, Atletico Madrid sedang dilanda kisruh internal. Menurut laporan Football Espanya, pelatih Diego Simeone dan Direktur Olahraga Andrea Berta sedang berselisih. Perselisihan tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan soal transfer pemain tengah yang dibutuhkan oleh Los Colchoneros musim depan. Diego Simeone mendesak klub untuk segera merekrut gelandang Sociedad Mikel Merino. Sementara Andrea Berta lebih memprioritaskan pemain Chelsea Conor Gallagher untuk segera direkrut. Sementara itu di Barcelona, mantan pelatih Barca Ronald Koeman tiba-tiba menyerang Barcelona dengan berbagai kritik. Menurut pelatih timnas Belanda tersebut, Barcelona harus menanggung semua kesalahan atas cedera yang membuat Frenkie de Jong absen di Euro 2024 karena cedera. Ronald Koeman masih tak terima penggawanya tersebut absen di Euro 2024 lalu. Koeman pun sempat mengecam Barcelona karena memberi terlalu banyak menekan dan memforsir fisik pemain. Dari Spanyol pindah ke Jerman. Dilansir Get Football News Germany, pemain yang dipinjam Leipzig dari PSG musim lalu, Xavi Simons, dikabarkan tak ingin kembali ke Paris musim depan. Simons khawatir tak akan dapat menit bermain lebih di PSG. Bicara soal masa depannya, baru-baru ini pemain timnas Belanda tersebut mengunggah sebuah kartu di Instastory miliknya. Dalam sepak bola, kartu tersebut seringkali menjadi simbol dari transfer pemain. Fans Leipzig berharap bahwa simbol tersebut merupakan indikasi bahwa pemain akan kembali. Namun menurut sumber yang sama, Bayern Munchen dikabarkan telah menyetujui persyaratan pribadi dengan Simons. Beralih ke sepak bola Italia, Juventus terbang ke Jerman untuk jalani latihan pramusim. Namun yang menarik, pelatih baru Bianconeri Thiago Motta meninggalkan beberapa pemain termasuk Federico Chiesa. Tidak diikutkannya Chiesa melahirkan spekulasi bahwa pemain tersebut akan segera hengkang dari Turin. Namun ada juga laporan yang mengatakan bahwa Chiesa tidak ikut latihan di Jerman karena akan menikahi tunangannya. FYI aja, Juventus akan tinggal selama seminggu untuk berlatih intens di Komplek World of Sport di kota Herzegovina, Jerman. Bergeser ke Lombardia, klub promosi FC Como resmi mengangkat Cesc Fabregas sebagai pelatih kepala. Musim lalu Fabregas membantu Ocean Robot sebagai asisten pelatih selama setengah musim. Sementara Ocean Robot sendiri kembali ke perannya sebagai kepala pengembangan klub. Mantan gelandang Barcelona itu menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun. Dari Italia beralih ke kabar pemain timnas Indonesia. Pratama Arhan baru-baru ini menjadi model dari jersey ketiga klubnya Suwon FC. Jersey tersebut berwarna biru muda dan punya unsur budaya Indonesia di dalamnya, yakni corak batik. Meski jersey Suwon FC itu terlihat keren saat dipakai Arhan, namun pecinta sepak bola tanah air lebih tertarik membahas nasib Arhan di klub tersebut. Pasalnya, Arhan masih kesulitan mendapat menit bermain. Hingga pekan ke-23 K-League, Arhan baru bermain 1 kali saja. Netizen Indonesia menganggap Arhan hanya dijadikan alat marketing oleh Suwon FC seperti halnya ia saat berseragam Tokyo Verdy. Sementara itu, bek timnas Indonesia lainnya Jay Izzes baru-baru ini curhat soal pengalaman luar biasa yang terkait dukungan dari fans timnas Indonesia, terutama yang cewek. Ia sangat terkejut dengan antusiasme para fans cewek yang begitu nekat ingin bertemu dengan dirinya. Dalam wawancaranya dengan salah satu media asal Belanda Football Zone, Izzes menyatakan situasi ini terasa cukup aneh baginya. Ia juga banyak menerima hadiah dari para fans cewek Indonesia. Hadiah-hadiah tersebut sangat beragam, mulai dari makanan buatan sendiri, pakaian tradisional Indonesia, hingga barang-barang mewah seperti produk Louis Vuitton atau Tom Ford. Mengutip Sky Sport, mantan pelatih Chelsea, Graham Potter, mengatakan bahwa dalam waktu dekat ia akan segera berlatih lagi. Sejak dipecat The Blues 2023 lalu, Potter mengaku sudah berbicara dengan beberapa tim. Kini, nama Potter santer dikaitkan sebagai kandidat terkuat pelatih interim timnas Inggris. Namun, saat ditanya Sky Sport soal itu, ia malah mengatakan, hari ini bukan saatnya untuk berbicara tentang kekosongan timnas Inggris. Kita lihat saja nanti. Masih dari sepak bola Inggris, West Ham United dikabarkan sedang bernegosiasi dengan Al Ittihad untuk membawa kembali gelandang Prancis N'Golo Kante ke Liga Inggris. Pembicaraan dilaporkan sedang berlangsung. Kesepakatan ditengarai senilai 23 juta euro. Kedua belah pihak bersedia untuk mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Seperti diwawancarai Get Football News France, Kante sempat mengatakan bahwa ia tak menutup kemungkinan akan kembali ke Liga Eropa.
Dari London pindah ke Newcastle. Dilansir dari The Sun, Sandro Tonali kembali muncul ke publik jelang musim baru Liga Inggris. Pemain Newcastle tersebut terlihat mengenakan jam tangan mewah saat sedang berolahraga ringan di Jerman. Pemain Italia tersebut mengaku sudah tak sabar kembali merumput. Rencananya, Tonali diperbolehkan kembali ke dunia sepak bola pada akhir Agustus. Namun, ia kemungkinan baru bisa comeback bermain di Liga Inggris bersama Newcastle pada bulan September. Mantan bek Everton Ben Godfrey menyindir Liverpool meski kini sudah berseragam Atalanta. Dilansir dari Treble Football, Ben Godfrey saat ditanya tentang alasan kepindahannya dari Everton, ia malah bergurau dengan mengatakan bahwa rasa senang rekan-rekannya di Everton saat dirinya bisa bergabung ke klub juara Liga Eropa sama halnya dengan rasa senang melihat tersingkirnya Liverpool dari perempat final Liga Eropa. Agen Lamine Yamal, Jorge Mendes, berupaya mendesak Barca untuk melakukan pembaruan kontrak dan gaji kliennya. Mendes, yang juga teman dekat Presiden Barca, Joan Laporta, ingin memperbarui kontrak Yamal yang semula hingga 2026 menjadi 2030. Selain itu, Mendes juga mendesak klub agar menaikkan gaji segera. Meski sedang kesulitan ekonomi, Laporta dikabarkan menyetujui permintaan Mendes tersebut karena ia ingin Yamal terus bersama Barca. Selain didesak untuk perbarui kontrak dan gaji Yamal, pihak Barca juga didesak fans untuk segera membeli Nico Williams. Melihat kondisi keuangan klub yang masih ngos-ngosan, para Culés pun rela berdonasi lewat akun TikTok resmi klub. Culés melakukannya demi membantu Barca mengangkut Nico Williams dari Bilbao yang diperkirakan harganya mencapai 70 juta euro. Culés sudah tak sabar bermimpi punya duet sayap Williams dan juga Yamal musim depan. Masih dari Spanyol, Piala Dunia 2030 yang salah satunya akan digelar di Spanyol membuat Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF menyiapkan beberapa stadion untuk diajukan kepada FIFA sebagai venue resmi Piala Dunia 2030. Dari 14 stadion yang diajukan, hanya 11 yang disetujui. 3 stadion yakni Benito Villamarín, Mestalla, dan Ramon Sánchez Pizjuán dicoret FIFA sebagai venue Piala Dunia 2030 karena berbagai pertimbangan. For your information, Piala Dunia 2030 nanti akan diselenggarakan di 6 negara yakni Spanyol, Portugal, Maroko, Paraguay, Argentina, dan juga Uruguay. Dari tanah Matador terbang ke negeri Pisa. Kabar menghebohkan datang dari Udinese. Pemerintah kota Udine yang diwakili oleh wali kotanya De Toni menolak permintaan Federasi Sepak Bola Italia FIGC untuk menyelenggarakan laga Nation League antara Italia melawan Israel di Stadion Friuli. Rencananya laga tersebut akan digelar di bulan Oktober 2024. Wali kota De Toni menganggap jika Friuli menjadi venue laga Israel, itu akan memecah belah rakyat mereka. Publik Udine ingin menghindari kedatangan Israel. Sementara itu, dari Jerman, tersiar kabar bahwa Toni Kroos masih belum move on dari Euro 2024. Pemain yang sudah pensiun tersebut masih saja mempertanyakan keputusan wasit terhadap handball Marc Cucurella saat laga perempat final antara Jerman versus Spanyol. Toni Kroos dalam podcast pribadinya terlihat masih menyimpan amarah kepada wasit yang saat itu tak memberikan handball bagi Spanyol. Menurut Kroos, itu harusnya penalti. Sementara itu dari sepak bola nasional, kabar menggembirakan menghinggapi timnas Indonesia. Ranking FIFA pasukan Garuda baru saja naik. FIFA telah merilis update terbaru tentang ranking untuk bulan Juli 2024. Timnas Indonesia yang semula berada di peringkat 134 kini naik ke peringkat 133.